Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Ila hadratin jamil mu'allifil kutub khususon mu'allif kitab Arba'in Nawawi Syekh Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi wa bi wa umi wa ustadi wa muallimi. Thumma ila hadratin jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Thumma ila arwahi jamil ahlil kubur min ahli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bagian hadis yang kedua. Ini hadis yang kedua kitab Arba'in Nawawi. Ini di dalamnya akan menjelaskan tentang apa? Tentang rukun Islam, rukun iman, pengertian ihsan, juga tentang ciri-ciri kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Al hadisu utawi hadis asani kang kapindo iku an Umar saking sahabat Umar radhiyallahu taala anhu. Aidon halemali ya, kemarin hadis yang pertama dari sahabat Umar, begitupun Aidon itu hadis yang kedua masih dari sahabat Umar. Aidon halemali kayak hadis awal. Qala dawu sopo sahabat Umar, Sayyidina Umar ngendika, bainama ing dalem sijining waktu nahnu utawi ingsun iku julusun kang lungguh ingda Rasulillah ing dalem ngersane ing dalem sandinge Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Zata yaumin ing dalem sijining dina. Ittola'a tiba-tiba ningali katon ya, nampak muncul. Jadi ketika kami duduk-duduk para sahabat, kata Sayyidina Umar nih, ketika kami duduk dengan Kanjeng Rasul pada satu waktu, pada satu hari, tiba-tiba muncul ya, alaina ing atase ingsun sapa rajulun wong lanang. Tiba-tiba datang seseorang syadidu bayadi thiyabi kang banget putih dodote. Kang banget putih dodote ya, bajunya sangat putih bersih ya, kayak habis pakai backlin lah, baju putih yang baru ya. Seorang laki-laki itu tiba-tiba muncul, dia menggunakan apa? Pakaian yang berwarna putih, sangat putih. Syadidu sawadi sya'ri, tur kang banget ireng rambute. Syadidu sawadi sya'ri, tur kang banget ireng rambute ya, juga yang sangat hitam rambutnya ya. Kalau zaman sekarang itu ya rajin pakai sampo apa, sunsil ya, jadi hitam banget rambutnya. Layuro kang ora den tingali, layuro kang ora den tingali alaihi ing atase rajul opo atharus sapari labete lunga, yang mana
ya bekas perjalanan datangnya dari arah barat utara termasuk telapak kakinya juga ya itu tidak kelihatan, ujug-ujug datang aja gitu, tiba-tiba datang aja gitu. Wala ya'rifuhu lan ora ana kang weruh ing ahad lan ora ana kang weruh ing rajul lan ora weruh ing rajul gitu aja lah. Wala ya'rifu lan ora weruh ing rajul minna saking kita sapa ahadun wong suwiji. Dari kami satu pun nggak ada yang tahu siapa dia ini, siapa gitu. Hatta jalasa sehingga lungguh sapa rajul ilan nabi maring kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, sampai dia duduk di samping Nabi. Kita nggak ada yang tahu. Fasnada nuli nyendeaken sapa rajul atau nyandaraken atau nyendeaken sapa rajul rukbataihi ing dengkul lorone rajul ila rukbataihi maring dengkul lorone kanjeng Nabi. Ya, kedua lutut orang tadi ya dia sandarkan, tempelkan gitu ya ke lututnya kanjeng Rasul, kepada kedua lututnya kanjeng Rasul. Wa wado'alan nyelehaken sapa rajul, wa wado'alan nyelehaken sapa rajul, seorang tadi meletakkan kafaihi ing epek lorone rajul, ing epek lorone rajul ala fakhidaihi ing atase pupu lorone kanjeng Nabi. Dia seorang tadi meletakkan kedua telapak tangannya di atas pahanya kanjeng Nabi, nempel gitu, sambil kedua lututnya ditempelkan juga, kayak orang lagi mau dibaiat. Wa qala lan dawu sapa rajul, orang tadi ngomong, ya Muhammad, he Muhammad, akhbirni anil Islam. Akhbirni kula aturi nyeritaaken tuani ing ingsun anil islami saking masalah Islam. Wahai Muhammad, kata orang tadi, ya, tolong ceritakan kepadaku tentang Islam. Faqala nuli matur, maka nuli matur nuli dawuh sapa Rasulullah kanjeng Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh Rasul dijawab, al islamu utawi Islam iku antashhada yenta nyakseni sira an ing setuhune kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang wajib den sembah iku maujud illallahu angin Gusti Allah. Wa anna Muhammadan lan setune kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullah utusane Allah. Antasyhada wa tuqima lan yen tanju menengi sira as-sholata ing salat. Wa tuqima lan yen tanju menengi sira as-sholata ing salat. Wa tu'tiya lan yen ta aweh sira. Watu tialan yen ta'aweh sira az-zakata ing zakat. Az-zakata ing zakat watasumalan yen ta puasa sira. Watasumalan yen ta puasa sira Ramadana ing dalem wulan Ramadan. Ramadana ing dalem wulan Ramadan. Watahujjalan yen ta haji sapa sira. Watahujjalan yen ta haji sapa sira al baita ing Baitullah. Al-baita ing Baitullah inis tata'ta lamun kuasa sira, inis tata'ta lamun kuasa sira ilaihi maring bait apane sabilan dalane. Ya, jadi seorang tadi nanya, wahai Muhammad tolong beritakan kepadaku, ceritakan apa itu Islam. Oleh Rasul dijawab, al-Islam antasyhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila.
Dijawab oleh orang tadi, qala matur sapa rajul, orang tadi ngomong, sodakta, nggih bener tuan. Ya, betul engkau Muhammad. Fa'ajibna, nuli gawok sapa ingsun. Kami ini para sahabat, kata Sayyidina Umar, ini merasa aneh. Lahu maring rajul, kepada orang tadi, yas'aluhu kang takon sapa rajul ing nabi wa yusaddiquhu. Yas'aluhu kang takon sapa rajul ing nabi wa yusaddiquhu lan beneraken sapa rajul ing nabi. Dia nanya, dia pun yang membenarkan. Ya. Itu masalah Islam, dijawab seperti itu. Ya. Lalu nanti ya penjelasannya nanti. Qala matur sapa rajul, orang tadi bertanya lagi, fa akhbirni, maka nuli nyerita akan atuan ni ing ingsun. Fa akhbirni, maka nuli nyerita akan atuan ing ingsun anil imani, saking masalah iman. Kalau begitu ceritakan lagi kepadaku tentang iman. Qala jawab sapa Kanjeng Nabi, aihwa iku antuk mina, yen ta iman sapa sira. Tegese utawi iman iku antuk mina, yen ta iman sapa sira billahi kelawan Allah. Billahi kelawan Allah, wa malaikatihi lan pira-pira malaikate Allah. Wa malaikatihi lan pira-pira malaikate Allah, wa kutubihi lan pira-pira kitabe Allah. Wa kutubihi lan pira-pira kitabe Allah, wa rusulihi lan pira-pira utusane Allah. Wa rusulihi lan pira-pira utusane Allah, wal yaumil akhiri lan dina kang akhir. Wal yaumil akhir lan dina kang akhir. Wa tu'mina lan yen ta iman sira, wa tu'mina lan yen ta iman sira bil qadari kelawan pesten. Bil qadari kelawan pesten, rupane khairihi baguse qadar. Rupane khairihi baguse pesten, baguse qadar, wa syarrihi lan alane pesten atau alane qadar. Ketika ditanya tentang iman oleh Rasul, dijawab antumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarrihi. Ketika Rasul menjawab itu, qala matur sapa rajul, orang tadi berkata, sodakta, nggih bener tuan. Ya, engkau betul wahai Rasul. Sodakta, nggih bener tuan. Ya. Begini. Jadi nanti permasalahan iman Islam, ya, ini lumayan panjang penjelasannya ya. Jadi yang jelas begini, iman dan Islam itu berbeda maknanya. Ya. Al-iman fil lughah huwa mutlaqut tasdiq. Ya, iman secara bahasa itu adalah mutlak membenarkan. Ini iman secara bahasa. Ya. Sementara secara istilah yaitu ibaratun an tasdiqi khasin. Ya. Yaitu ibarat sebuah dari membenarkan secara khusus. Ya. Membenarkan secara khusus. Apa aja tasdik khasinnya? Yaitu at-tasdiqu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairi wa syarri. Membenarkannya yaitu membenarkan percaya sama Allah, malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir dan takdir. Ya. Wamal Islam, sementara Islam sendiri adalah ibaratun an fi'lil wajibat, yaitu sebuah gambaran tentang melakukan perkara-perkara yang wajib. Wa wa'al inqiyadu ila amalidz dzahir. Ya. Dan amalan yang wajib di sini yaitu diikat dengan sebuah amalan yang nampak, amalan yang zahir. Jadi makanya Allah berfirman dalam Al-Qur'an, di sini Allah membedakan antara iman dan Islam. Kata Allah, qalatil a'rabu amanna. Ketika orang-orang
Arab, orang-orang Bedui itu berkata amanna. Oleh Allah ditegur lewat lisan Kanjeng Nabi, "Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna." Katakan wahai Muhammad, lam tu'minu. Ya. Kamu enggak beriman. Ya, ketika orang Arab ngomong amanna, ya, lam tu'minu, kamu enggak beriman. Walakin qulu aslamna. Ya, tetapi katakanlah aku berislam. Ya. Kenapa? Karena yang namanya orang munafik, ya, mereka sholat, mereka puasa. Ya. Namun sekalipun mereka sholat puasa, tapi hati mereka ingkar. Mereka nggak percaya, ya, nggak percaya. Sehingga di situ bukti keimanan mereka ini ditegur langsung oleh Allah, enggak, bohong. Ya, ini orang-orang munafik, ya, orang-orang munafik. Makanya yang namanya keimanan ini menjadi syarat sahnya Islam. Menjadi apa? Syarat sahnya Islam. Ya. Allah membedakan antara, sekali lagi Allah membedakan antara orang mukmin dengan orang muslim. Ya. Allah berfirman lagi dalam hal membedakan orang mukmin orang muslim, yaitu fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin fama wajadna fiha ghaira baitim minal muslimin. Ini surat apa? Surat Al-Dzariyat. Ya, surat Al-Dzariyat. Fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin. Lalu kami mengeluarkan orang-orang mukmin dari fiha, dari desa itu, dari daerah itu. Ini peristiwa kaum Lut, ya. Ya, peristiwa kaum Lut. Jadi Allah menyuruh orang-orang mukmin, ya termasuk Nabi Lut di sini maksudnya, dan juga para pengikut Lut yang benar, ini suruh keluar dari daerah itu. Fama wajadna fiha ghaira baitin minal muslimin. Maka kami tidak mendapati selain rumah orang-orang muslim. Rumahnya orang-orang muslim. Jadi orang mukmin suruh keluar, orang muslim pada di situ. Termasuk di sini, ya, istri Nabi Lut itu sendiri. Ya, dia muslim melakukan amaliyah lahir yang nyata benar, sholat, tapi dia tidak beriman, dia tidak percaya, dia tidak mukmin. Akhirnya hanya sekedar muslim, ya dihancurkan semua. Ya, fama wajadna fiha ghaira baitin minal muslimin. Ya. Tidaklah kami sisakan rumah-rumah orang-orang muslim, dihancurkan semua. Orang mukminnya suruh pada keluar, orang muslim dihancurkan. Mereka muslim tapi tidak mukmin. Ya. Nah, di sini makanya Allah membedakan antara orang muslim dan orang mukmin. Ya. Jadi itu bedanya antara antara Islam dan iman. Ini secara garis besarnya saja, bahwa yang namanya Islam itu adalah amal zahir. Ya, Islam itu adalah amaliyah lahir, iman itu adalah amaliyah batin. Jadi harusnya antara lisan dan hati ini harus sama. Katakanlah kalau Islam ini lisan, kalau iman itu qalb, hati. Ya, jadi antara perkataan dengan hati harusnya ya sama. Nah, orang-orang munafik ini secara lisan, secara lahiriah, secara Islam dia benar ngomongnya, tapi secara iman, secara hati dia pengkhianat semua. Nah, itu seperti itu. Lalu kemudian di antara rukun iman itu sendiri ada yang namanya kita harus percaya sama takdir. Ya, sama apa? Sama takdir, khairihi wa syarrihi. Nah, penjelasan takdir ini, jadi nanti takdir itu dibagi menjadi 4. Ya. Takdir itu dibagi menjadi 4. Yang pertama at-takdiru fil ilmi.
yaitu takdir di dalam ilmunya Allah, ya. Takdir di dalam pengetahuan Allah, ya. Oleh karena itu makanya ada yang namanya orang sudah ditakdirkan dia bahagia sebelum dilahirkan, ya. Dan juga dia dapat pertolongan sebelum dia menjadi penguasa, ya. Nah, jadi nanti ada satu yang pertama at-takdiru fil ilmi, takdir di dalam ilmunya Allah, ya. Buktinya, dalilnya yaitu firman Allah, yufaqu anhu man man ufik, ya. Yufaqu anhu man ufik, kata Allah, yufaqu anhu man ufik ay yusarrifu an sima'il Qur'an wa anil iman bihi fid dunya man surifa anhu fil fil qadami, ya. Orang-orang dipalingkan dari mendengar Al-Qur'an, dari beriman ketika di dunia, ya. Yang mana mereka sebetulnya sudah dipalingkan sudah sejak zaman dahulu. Artinya ini udah menurut ilmunya Allah. Termasuk kata Rasul, la yahlikullahu illa halikan. Tidaklah Allah merusak sesuatu kecuali hal itu rusak, ya. Jadi yang pertama itu at-takdiru fil ilmi. Takdir itu ada 4. Yang pertama adalah at-takdiru fil ilmi, takdir di dalam pengetahuan Allah. Dah, itu Allah yang tahu, ya. Di dalam ilmunya Allah, kita yang nggak pernah tahu. Yang kedua yaitu at-takdiru fil lauhil mahfud, takdir yang ada pada lauh mahfud, ya. Nah, takdir ini dimungkinkan bisa berubah, bisa dirubah. Wa hadza takdir yumkinu ayyutaghayyar, dimungkinkan bisa dirubah. Ya, firman Allah, yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Ya, Allah menghapus apa-apa yang Dia kehendaki dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Ya. Dan di sisinya ada ummul kitab, ada catatannya. Ya. Sayyidina Umar pernah berdoa, Allahumma in kunta katabtani syaqiyan, ya famhuni waktubni sa'idan. Ya Allah, jika Engkau mencatat aku sebagai orang yang celaka, maka hapuslah dan catatlah aku sebagai orang yang bahagia. Ya, ini takdir yang ada pada Lauh Mahfud, itu yang bisa dirubah. Ya. Yang ketiga yaitu pembagian takdir, yaitu at-takdiru fir rahim, takdir yang di alam rahim, ya. Dimana waktu itu malaikat diperintah untuk mencatat rizki, ajal, celaka, bahagianya seseorang, yaitu ketika usia berapa? 120 hari, ya, 120 hari dalam kandungan, malaikat diperintah oleh Allah untuk mencatat rizkinya, ajalnya, ya, terus celakanya, bahagianya, itu takdir yang ada di rahim, ya, yang Allah tetapkan ketika di alam rahim. Yang keempat yaitu at-takdir wa huwa sukul maqadir ilal mawaqit. Wallahu ta'ala khalaqal khaira wasyarra. Ya, yaitu takdir baik dan buruk yang Allah tetapkan, yang menimpa manusia, ya, fi awqatin ma'lumatin, pada waktu yang nanti telah ditentukan oleh Allah. Kapan waktunya? Contoh firman Allah, innal mujrimina fi dolalin wasa. Ya, sesungguhnya orang-orang yang berdosa itu dalam kesesatan, ya, dan neraka sa'ir. Ya.
Ini jadi nanti yang keempat itu ada yang namanya takdir jelek dan buruk yang Allah timpakan kepada seorang hamba nanti pada waktu yang sudah diketahui, waktu yang maklum, yaitu nanti di hari kiamat. Ya, di hari apa? Di hari kiamat, di hari akhir nanti. Ya, dia apa namanya, masuk surga apa masuk neraka, ini namanya ketetapan Allah ya, yang nanti menimpa hamba itu nanti pada waktu yang maklum, yang sudah diketahui, yaitu nanti pada hari kiamat ya, pada hari kiamat. Nah, itu masalah penjelasan tentang apa namanya, rukun Islam dan rukun iman. Lalu selanjutnya, qala dawu sapa rajul. Qala dawu sapa rajul fa akhbirni, maka nuli nyeritakeun atuan ing ingsun. Anil ihsani, saking masalah ihsan. Ya, orang tadi nanya lagi. Di awal tadi nanya Islam, nanya iman, yang ketiganya nanya lagi tentang ihsan. Qala jawab sapa Kanjeng Nabi, ai huwa tegese utawi ihsan iku anta buda yen ta nyembah sira Allah ing Gusti Allah. Kaannaka kaya setune sira iku tarahu ningali sira hu ing Allah. Kaannaka kaya setune sira iku tarahu ningali sira hu ing Allah. Ya, yaitu hendaknya kamu menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Ya. Failam takun, maka lamun ora ana sira iku tarahu ningali sira ing Allah, dan jika kamu tidak melihat Allah, fa innahu, maka sebenarnya Allah iku yaroka. Iku yaroka ningali sapa Allah ing sira. Iku yaroka ningali sapa Allah ing sira. Ini definisi ihsan. Anta budallah ka'annaka tarahu. Fa ilam takun tarahu fa innahu yaroka. Yaitu hendaknya kamu menyembah Allah seakan-akan ya kamu melihat Allah. Jika tidak, maka sesungguhnya Allah melihat kamu. Ini yang disebut makom-makom musyahadah. Ya, makom-makom persaksian. Anta'budallah ka'annaka tarahu itu adalah makom-makom musyahadah. Ya, di mana seorang hamba ketika melakukan aktivitas ibadah apa saja, dia betul-betul menyaksikan Allah. Sehingga yang namanya orang kalau udah derajat makom musyahadah ini, ketika dia sudah mampu melihat Allah dalam hal ibadah, dia akan mempunyai rasa malu dari berpaling kepada selain Allah ketika sholat. Lah kita sholat masih mikirin masih mikirin makan, masih mikirin uang yang hilang, masih mikirin utang, kan gitu ya, berarti kita belum sampai seakan-akan melihat Allah. Jadi kalau udah makom musyahadah, jadi pertama anta'budallah ka'annaka tarahu itu adalah disebut makom musyahadah ya, makom dimana seseorang sudah mampu menyaksikan Allah ya. Nah, ketika udah seperti itu, maka ketika dia sholat, dia akan malu dari berpaling kepada selain Allah ya. Kita nih sholat tapi masih mikirin utang, masih mikirin perut ya. Dan orang yang sudah makom musyahadah, hatinya akan disibukkan hanya kepada Allah ya. Ini anta'budallah ka'annaka tarahu. Ya, ini penjelasan dari ihsan. Jadi yang namanya makom ihsan itu adalah makomnya orang-orang siddiqin. Ya, makomnya orang-orang siddiqin. Ya. Nah, kalau fa'innahu yaroka, sesungguhnya Allah melihat kamu, ini orang yang ghafil ketika dalam sholat nih. Sesungguhnya Allah, kalau kamu nggak bisa melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihat kamu ya, artinya
artinya di sini orang-orang yang ghafil, orang-orang yang lalai ya dalam hal ibadah. Jadi nggak heran kalau kita masih makom fainahu yaroka, ya, masih makom ghafil ini fainahu yaroka. Ya. Makom orang yang lalai. Sesungguhnya Allah melihat kamu. Kalau kamu nggak bisa melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihat kamu. Ini makom yang lalai, makomnya orang ghafil ketika ibadah. Yang nggak punya rasa malu lah ketika sholat, ingat utang gitu. Qala dawu sapa rajul, titik ya. Lanjut lagi. Qala dawu sapa rajul, orang tadi dawu lagi, bertanya lagi, fa akhbirni maka nuli nyeritakeun tuan ing ingsun. Wahai Rasul, ceritakan lagi kepadaku anis saati saking masalah kiamat, tentang kiamat. Qala jawab sapa Kanjeng Nabi, mal mas'ulu ora ana utawi wong kang den takoni. Mal mas'ulu ora ana utawi wong kang den takoni anha saking as-saah, saking kiamat. Iku bi alama kelawan kang luwih weruh, kelawan kang luwih ngerti minas sa'ili tinimbang saking wong kang takon. Ya, apa yang ditanya tidak jauh lebih mengerti dari orang yang bertanya. Ya. Ya. Qala matur sapa rajul fa akhbirni maka nuli nyeritakeun atuan ing ingsun an amarotiha saking piro-piro tetengere asah. Ya udah kalau kayak gitu kata orang tadi, ceritakan saja deh kepadaku tentang ciri-ciri kiamat. Hari kiamat itu cirinya apa sih? Cirinya aja. Qala jawab sapa Kanjeng Nabi. Ya. Cirinya iku antalida yen ta ngelahiraken sapa al-amatu budak wadon. Yaitu seorang budak perempuan melahirkan robbataha ing gustine amat, ing majikane. Wantaro lan yen ta ningali sira al-hufata ing wong kang nyeker, wong kang melaku nyeker, al-urata kang pada wuda yang telanjang, al-alata kang pada pakir, ri'a asyai turkang pada angon wedus, melihat yatatawaluna hale pada unggul-unggulan, pada duwur-duwuran, fil bunyani ing dalam bangunan. Cirinya yaitu seorang budak melahirkan majikannya. Dan engkau melihat orang yang berjalan kaki tanpa alas, orang yang telanjang, orang yang fakir, orang tukang angon wedus, itu mereka saling bermegah-megahan dalam membangun gedung. Ya, saling tinggi-tinggi, saling tingkat-tingkatan. Nah, ini banyak penjelasannya begini. Ya. Pertama yaitu antalidal amatu robbataha. Apa sih maksud dari seorang budak perempuan melahirkan majikannya itu apa? Ya. Maksudnya begini, seorang majikan menyetubuhi budak. Ya, kalau dulu itu ada istilah perbudakan. Seorang budak disetubuhi oleh majikan, lalu si budak tadi melahirkan anak, maka anak ini menjadi tuannya. Ya, dari hasil persetubuhan antara majikan si budak itu, anak ini akan menjadi tuannya si budak itu, yang itu adalah ibunya. Ya. Atau bisa jadi begini, definisinya yaitu seseorang yastaulidul jariyah waladan. Ya. Jadi seorang budak melahirkan anak, lalu tiba-tiba anak itu menjadi besar. Ya. Ini kan status anak ini merdeka nih. Seorang anak budak, dia seorang budak melahirkan anak dari hasil persetubuhan dengan majikan. Budak ini merdeka kan? Ya. Lalu begitu besar, dia
membeli budak itu. Yang itu adalah ibunya sendiri. Nah ini kalau udah seperti ini, ya itu ciri kiamat. Ya, kalau dulu ada istilah perbudakan. Kalau sekarang ciri kiamatnya berarti bagaimana yang konon, walaupun masih ada ya di daerah-daerah tertentu, sudah tidak ada, konon sudah tidak ada lagi istilah perbudakan. Nah kalau butuh penafsiran lagi nih, ini maksudnya bagaimana? Atau begini aja. Jadi maksudnya dari antaladil amatur robataha itu, kalau fenomena sekarang nih, ya banyak sekali yang namanya anak ini kemudian menjadikan ibunya itu seperti pembantu. Ya disuruh, ya kayak layaknya pembantu aja lah. Ya karena anak tersebut menjadi kaya, ya si ibunya diperbantukan. Nah sekarang udah banyak nih seorang anak yang memperbantukan ibunya sendiri. Iya, yang harusnya ibu itu harus dihormati, malah justru karena anak itu udah sukses, udah kaya, si ibunya kemudian diperbantukan. Nah ini kalau udah seperti ini ciri kiamat. Atau bisa didefinisikan sudah banyaknya anak yang durhaka sama ibunya. Nah ini ciri kiamat. Maksud antalidal amatur robataha itu tafsirannya masih luas sebenarnya, perlu dikaji ulang. Ini maksudnya gimana nih? Ya kalau untuk kekinian ya bisa ditafsiri sebagai bahwa seorang anak yang durhaka sama ibunya, atau seorang anak yang kemudian menjadi kaya lalu kemudian ibunya menjadi pembantu. Ya padahal yang namanya yang namanya jihad, dulu pernah ada seorang sahabat pengen ikut berjihad. Wahai Rasul, saya pengen ikut berjihad nih, ikut berperang. Lalu oleh Rasul ditanya, kamu masih ada ibumu enggak di rumah? Masih ada. Kata Rasul, ya udah, kamu jaga ibumu saja, kamu urus ibumu saja. Ya, jadi mengurus orang tua, mengurus ibu sendiri itu ya disebut jihad juga. Itu seperti itu. Jadi ciri kiamat itu nanti antalidal amatur robataha itu bisa ditafsiri sebagai banyaknya anak yang durhaka, atau anak yang menjadikan ibunya sebagai pelayan, sebagai pembantu. Nah itu padahal yang namanya surga itu di bawah telapak kaki ibu. Lalu di sini wantarul hufatal urata al-alata ri asyai. Ya tatawaluna fil bunyan, ini maksudnya bagaimana nih? Ciri kiamat yaitu kamu melihat orang yang nyeker tanpa alas kaki, yang telanjang, yang miskin, pengembala kambing ini berlomba-lomba membangun sebuah bangunan yang tinggi. Ini yang namanya di sini ada. Ini yang dimaksud dengan orang-orang yang nyeker tanpa alas kaki, yang berjalan tanpa alas kaki, orang-orang yang fakir miskin, tukang pengembala kambing ini ahlul badiyah, yaitu orang-orang pelosok, orang-orang bedui, ya, yang kemudian menjadi kaya, dia kemudian membangun gedung-gedung tinggi. Ini terjadi yaitu ya kalau ditafsirkan sekarang berarti ya zaman dulu. Yang namanya orang-orang Arab itu kebiasaannya adalah menggembala kambing. Menggembala kambing sambil tanpa pakai alas kaki. Ya, mereka orang-orang miskin. Mereka menggembala kambing tanpa alas kaki, tanpa pakai baju. Ya, telanjang gitu, menggembala kambing. Dan sekarang mereka ini udah menjadi kaya dan membangun gedung-gedung pencakar langit. Itu yang namanya di Arab Saudi, itu sekarang udah banyak gedung-gedung pencakar langit. Bahkan ada yang tingginya sampai 1 kilometer di Jeddah. Ya. Nah itu. Ya, jadi udah ada cirinya ya. Jadi ya sekarang juga banyak
Jadi yang orang-orang miskin, kemudian yang dulunya tukang angon, lalu kemudian kerja ke Jepang, ke Eropa, dia pulang-pulang langsung bangun rumah. Nah, itu kalau udah banyak yang kayak gitu tuh, itu cirinya berarti udah kiamat. Sekarang kan udah banyak kan, cirinya udah nampak gitu. Orang yang tadinya tukang angon, orang miskin, nyeker di jalanan, lalu kerja di Jepang, kerja di Eropa, kerja di di Hong Kong, pulang-pulang langsung bangun rumah mewah. Nah, itu berarti kalau udah kayak gitu berarti udah ciri kiamat. Itu maksudnya. Titik sumang tolako nuli budalan sopo rojul. Ya, lalu orang tadi pergi, fala bisa maka nuli menang sopo Kanjeng Nabi malian ing dalam zaman suwe. Ya, orang itu pergi begitu saja, lalu Nabi berdiam waktu yang lama. Ini fala bisa malian di sini, waktu yang lama di sini berdiamnya itu maksudnya ya 3 hari. Ya, di sini enggak diam 1 menit 2 menit, enggak. Sampai 3 hari Nabi enggak ngomong, enggak. Ya biasa. Lalu setelah 3 hari, tsumma qala nuli matur sapa Kanjeng Nabi, ya Umar. Umar, atadri ana tahwarusira. Apa ini? Man iku sapa asailu utawi wong kang takon. Jadi setelah peristiwa itu fala bisa malian, berdiam lama Nabi, jangka 3 hari nggak cerita, Nabi nggak menceritakan siapa orang tadi. Lalu setelah 3 hari baru Nabi ketika pas ketemu Sayyidina Umar, Nabi dawuh, atadri manis sa'il, kamu tahu nggak siapa yang nanya waktu itu tuh siapa? Kultu, jawab sapa ingsun, jawab Sayyidina Umar, Allahu ta'ala Allah wa rasuluhu lan utusane Allah iku alamu kang luwih weruh. Allah dan Rasulnya yang tahu. Qala jawab sapa Kanjeng Nabi, fa innahu maka setune rajul iku Jibril, malaikat Jibril. Ya, orang itu adalah malaikat Jibril. Atakum kang teka sapa Jibril ing sira kabeh yu'allimukum. Yu'allimakum hale mulang sapa Jibril ing sira kabeh dinakum ing agamane sira kabeh. Jibril datang kepada kalian dalam rangka mengajarkan tentang agama. Rawahu ngriwayatkeun ing hadis sapa Muslimun, Imam Muslim. Ini pun dalam hadis ini ada hikmah bagi pelajar, bagi pengajar, seorang pendidik ya, di mana hikmah bagi pelajar dan pengajar ini adanya interaksi, saling tanya jawab. Juga bagi pengajar di sini ya harus berpakaian rapi, ya harus nyisir, pakai baju yang bagus, ya, dan ketika mengajar itu nggak harus kelihatan bahwa dia habis ngajar, biasa aja, la yuro alaihi atharus safar. Ya. Dah, al hadisus salis wa alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.